kita sudah melihat di beberapa media sudah mulai muncul nama Bli De Gajah sebagai bakal calon gubernur di wakil gubernur di Bali. Kenapa harus Bali, Bang? Kan kemarin sudah terpilih jadi anggota DPR ya, DPR. Yeah. Artinya harus mundur dong dalam proses ini kalaupun mau berkontestasi dalam pilkada. Kenapa Bali? Kenapa nggak mencoba daerah lain misalkan? Kalau biasanya anak-anak skena kenapa Bandung? Why Bandung? Sekarang ini kenapa Bali? Kenapa Bali? Artinya begini, Bali tanah kelahiran saya. Oke. Dan saya sedikit pun tidak ada ambisi untuk menjadi gubernur ataupun wakil gubernur ya. Oke. Saya hanya menjalankan semuanya mengalir seperti air, mengisi ruang dan waktu. Asik. Jadi ini salah satu mungkin salah satu instruksi yang diberikan oleh pimpinan kepada kami. Jadi saya tahu resikonya. Saya harus mundur dan jika terburuk saya tidak menjabat sebagai di DPR, baik itu legislatif ataupun eksekutif ya, Bang. Tapi kan mungkin pikiran dari pimpinan kita atau tujuan kita untuk berjuang untuk masyarakat Bali. Ya, jadi linear dari kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden, linear ke Bali dan untuk apa jadi kampanye Pak Prabowo di Bali kan. Saya pikirnya ke sana, bawaannya ke sana. Oke. Mungkin beliau percaya dengan kami. Ya, pimpinan kami percaya dengan kami ya. Ya, saya nggak mau. Sebenarnya banyak yang menyarankan janganlah, kan sayang. Legislatif aja, udah menang gitu kan kemarin. Saya ini pejuang, saya ini fighter. Saya kalau urusan menang kalah kan urusan belakang menang kalah. Tapi kalau urusan namanya sudah, saya ini orang komitmen, orang loyal kepada masyarakat. Jadi kalau memang bisa saya diberikan pelayan, maksudnya sebagai pelayan yang lebih besar kapasitasnya atau lebih besar bisa berbuat. Kalau di legislatif mungkin di eksekutif mungkin lebih besar kita banyak kita bisa berbuat. Kenapa tidak? Kan saya tidak untuk berkaya diri sendiri. Saya berbuat selama ini saya berapa kali dua kali pimpinan sampai sekarang ketua partai saya juga tidak, artinya bisa dicek di LKPN saya cuma tidak ada soal kekayaan dan lain sebagainya yang tidak untuk memperkaya diri sendiri makanya, sebenarnya. Saya cuma ambil kesempatan ini untuk saya ingin mendedikasikan sisa hidup saya untuk masyarakat Bali. Saya mulai terenyuh. Tapi artinya ya, itu ada konsekuensi besar yang harus diambil dan ini mungkin tidak hanya Abang tapi beberapa caleg kemarin yang sudah banyak yang mundur akhirnya dalam proses pilkada ini. Banyak yang mundur. Karena mungkin gambling ya Bang ya, gambling bahwa ini sekian banyak suara saya kemarin sudah menghantarkan masing-masing dari mereka ini kemudian duduk di kursi legislatif, kemudian harus bertarung ulang berkontestasi dalam pilkada ini kan sebenarnya bukan suatu proses yang mudah juga. Tapi ketika Abang akhirnya bertekad untuk kemudian melepaskan itu, ya udah kita mundur dan akhirnya berkomitmen untuk menjadi 02 di wakil gubernur Bali. Saya kira juga bukan satu proses yang mudah. Tapi ada satu hal yang tadi saya garis bawahi. Ada upaya untuk melinierkan program, artinya dengan terpilihnya Pak Prabowo. Kalau kita boleh melihat landscape atau potret politik masyarakat Bali kan ini, saya bisa mengatakan Bali ini kan kandang banteng sebenarnya. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Bali ini adalah kandang banteng. Basisnya adalah basis pendukung PDI Perjuangan. Tapi dari Pilpres kemarin mungkin karena usaha Abang dan teman-teman di sana, Pak Prabowo juga menang di Bali, ya kan? Ini artinya ini bukan 54,71% Pak Prabowo menang di Bali. Ini bukan satu hal yang biasa-biasa aja, Bang. Karena Bali, kita semua tahu bahwa ini adalah kandang banteng. Apakah Bali sudah tidak relevan lagi kita menyebut itu sebagai kandang banteng? Karena kemarin hasil Pilpres 54,7 sekian persen Pak Prabowo menang. Kalau pileg PDI masih kuat ya. PDI masih kuat. Kalau di provinsi
dia kuasai 32 kursi. Jadi 32 kursi, Gerindra nomor 2, 10 kursi, Golkar nomor 3, 7 kursi, Demokrat nomor 4, 3 kursi, Nasdem 2 kursi, PSI 1 kursi. Jadi kalau kita buat gabung semua, kita cuma 22, mereka kuasai 32. Secara kalkulasi kursi ya, dengan jadi artinya masih kuat. Masih dan kemarin itu untuk Prabowo Gibran, itu bukan hanya karena saya, tapi itu memang kehendak rakyat. Direstui Tuhan, semesta mendukung. Asik. Jadi saya sebagai panglima pemenangan cuma gampang, tinggal maju tinggal gitu aja. Jadi semua sudah enak. Jadi semua pihak, semua kerja, anak-anak muda, terutama Gen Z, milenial, itu gila. Mereka tutup kacamata kuda. Mereka nggak mau. Saya pancing, ngapain pilih Pak Prabowo? Kan Pak Prabowo dibilang ini, mohon maaf, saya nggak tahu itu, saya belum lahir. Dan itu belum itu. Oh, isunya mungkin tahun. Nah, saya sengaja lempar isu, kamu gimana? Berubah nggak anak-anak ini? Ternyata tidak berubah. Enggak, saya nggak tahu itu, dan kami nggak tahu itu, kami belum lahir, dan kami nggak tahu, dan kami nggak tahu itu benar apa enggak cerita itu. Pokoknya kami tetap Pak Gemoy, mau begitu. Jadi udah, kami ketemu. Anak muda, kebetulan kita untuk anak muda ya figur mereka masih terinspirasi ya. Karena mungkin dilihatnya dari dulu kita yang dulu anak bandel, yang pernah di penjara, terus keluar dari penjara kita keluar ke Amerika, balik jadi dengan bangkit lagi kan itu. Mungkin itu yang ada proses perjalanan itu. Ya, dan itu yang dilihat dari itu inspirasi, dan saya tidak pernah menolak kalau anak muda pengen ketemu. Apapun itu kita support. Tapi kan ya, saya sampaikan, ya beli cuma kemampuan beli segini, beli bukan orang kaya, tapi beli ikhlas bantuan. Jadi mereka malah apresiasi. Dan gampang banget nemuin kita. Iya, aku aja ngontak abang, kapan di Jakarta. Ini kan artinya nggak ada sekat, begitu mudah untuk dijangkau. Memang kalau WA itu slow respon. Iya kan, tapi kalau di telepon pasti dia nggak ada. Telepon ini kalau WA slow respon kan kita pasti banyak. Jadi kalau telepon pasti kita akan. Kalau jadi wakil gubernur nantinya, apakah handphone juga akan standby untuk masyarakat Bali, Bang? Pasti dong, wajib. Terus kita gunanya apa jadi waktu itu? Kalau nggak melayani? Terus apa? Kalau handphone ini pun nggak repot dong. Ya biarin aja, yang nomor itu ya udah. Itu kalau nomor buat keluarga mungkin beda, kita khususkan. Nah ini udah buat nomor masyarakat. Itu. Keluarga ya. Itu komitmen yang akan dibangun ya Bang ya, bahwa mendekatkan sosok pemimpin terhadap masyarakatnya itu sangat satu hal yang penting. Kita punya Pak Prabowo yang kita menjadi inspirasi kita. Masa kita nggak bisa? Kita harus tunjukkan dong. Pimpinan kita bisa seperti itu, masa kita nggak bisa? Ya minimal seperempatnya lah ya. Ya kalau kayak banget kayak Pak Prabowo juga nggak bisa ya Bang? Iya, Pak Prabowo hebat banget itu kan inspirator kita. Seorang negarawan gitu lah ya. Bang, tapi kalau ngelihat kursi tadi, ya kita bisa mengatakan Bali artinya masih menjadi kandang banteng. Ada keinginan untuk berkoalisi dengan PDIP untuk maju di pilkada nantinya? Kami kalau dengan siapapun kami berkomunikasi ya. Kami berkomunikasi dengan PDIP, kami berkomunikasi dengan Kim, kami berkomunikasi. Tapi ya kembali lagi PDIP-nya di mana kan gitu. Ya, kan, ada keinginan PDIP untuk melirik Abang untuk entah itu kita menjadi komunikasi intens. Ya kita komunikasi intens, bahkan ada kesepakatan. Ya tapi ya keputusan kembali lagi ke pimpinan di atas kan. Ya ada Bu Mega, kami ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oh, ada sekarang di Gerindra udah ada pertimbangan nama Pak Jokowi. Bukan di Gerindra, tapi Kim kan. Dalam Koalisi Indonesia Maju. Artinya koalisi Pilpres masih tercermin di ditambah lagi ada Nasdem, ada PKB. Nasdem sudah mulai merapat. Oh, boleh. Ini bukan gimmick loh. Cuma di politik aja kita gimmick. Hari ini kita nggak gimmick. Abang, artinya ya peluang itu masih terbuka lah ya untuk siapa aja dalam bursa pilkada di Bali. Entah itu mau partai yang penting pimpinan. Iya. Tapi kalau dari rakernas kemarin kayaknya mulai agak tertutup dah. Tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Bukan kami. Atau PDI Perjuangannya yang nggak mau berkoalisi dengan Gerindra? Kita nonton sama-sama rakernas. Ya kalau kata Bu Mega ya kita mainkan dikit lah. Itu politik kali ya Bang, ya seninya ada di sana. Iya, kalau saya kan kalau urusan masyarakat Bali kan untuk masyarakat jangan dipakai politik. Jangan untuk bermain lah. Iya, kalau saya sih kalau saya ayo kita gas sekarang gitu. Oke. Kita komitmen, kita salaman, kita tunjuk. Yang penting, saya cuma pingin
yang masyarakat Bali tidak menjadi korban. Oke, korban apa? Artinya begini, program presiden, beliau punya program G10 untuk turun ke masyarakat Bali. Kalau gubernurnya, bupatinya, presiden ke kanan, gubernur ke kiri, misalkan. Ya, misalnya dengan partai non koalisi itu, gubernur ke kiri, terus bupati ke barat, terus bagaimana? Yang korban siapa? Kan masyarakat Bali korban. Nah, saya hanya ingin apa yang menjadi program pusat itu linear ke Bali. Dan itu ke gubernur, jalan, ke bupati, jalannya. Sekarang tergantung masyarakat Bali. Masyarakat Bali harus pintar. Harus pintar. Masa kalau mau hanya berpikir fanatik dengan warna, silakan. Yang merugi siapa nanti? Ya. Jadi ada upaya, ada ketakutan bahwa program nantinya yang akan dijalankan Pak Prabowo. Bukan ketakutan, Mbak. Kami nggak takut. Cuman jangan sampai masyarakat Bali dan Bali itu dirugikan. Gitu. Ya. Abang, pengen membawa Bali atau membuat Bali itu hari ini seperti apa sih? Kalau misalkan nanti jadi gubernur di Bali, apa yang ingin dibawa? Apa yang ingin dirubah dari Bali? Bali ini tidak perlu dirubah. Yang perlu itu yang satu yang harus kita jaga, melestarikan dan menjaga adat dan budaya. Karena itu adalah sumber daya kita yang paling luar biasa. Dan kalau cuman pemandangan alam, semua kok NTB mungkin punya pemandangan alam, semua ada ya. Tapi Bali kan, kalau Bali kan luar biasa karena budayanya. Itu yang harus dijaga. Dan perlu ditata, pembangunan perlu ditata. Mungkin investasi juga silakan perlu dirapikan dan investasi yang ramah pada masyarakat. Nah, ini menjadi pertanyaan karena sempat ramai kemarin Bang di pemberitaan, di sosial media, di media mainstream gitu ya, bahwa ada 2 poin. Satu mengenai kerusakan alam yang sudah mulai merenggus beberapa wilayah di Bali. Kemudian ada indikasi atau banyak masyarakat yang merasa bahwa Bali ini mungkin sudah banyak dikuasai oleh investor asing, pengusaha asing, bukan lagi masyarakat lokal yang kemudian bisa merasakan perputaran ekonomi di sana dan lain sebagainya. Apakah itu kondisi real hari ini yang terjadi di Bali ataukah justru seperti apa, Bang? Bali itu sebenarnya itu ada benarnya juga. Ya, karena kemarin COVID kemarin kan. Ya, yang kemarin kayak awal COVID itu ya. COVID kemarin kan banyak masyarakat yang memang dan jual tannahnya murah-murah. Nah, disitulah ada yang ada upaya asing itu yang beli dengan tanah murah-murah dan bahkan di daerah tertentu ada namanya kampung ya saya namanya menyebut negara ya, kampung salah satu negara itu sempat viral itu ada dan itu benar. Jadi masyarakat atau turis yang datang justru dialihkannya ke sana tidak kepada masyarakat ini. Makanya karena dan mereka memang sah mereka punya tanah itu gimana caranya? Iya. Dan waktu itu COVID ya, saya bilang tanya, saya datang ke sana saya tanya, karena kita kawan banyak sebenarnya. Kok bisa mereka menguasai tanah seperti banyak seperti itu? Kenapa sih? Iya waktu COVID. Jadi pintu gerbangnya adalah saat waktu COVID itu. Kemarin. Dan yang kedua, ya ada beberapa oknum-oknum pejabat yang memang mengejar PAD atau nggak tahu. Jadi mereka kadang-kadang pembangunan yang harusnya tidak patut diizinkan. Tetap ada harusnya enggak. Kemarin kan seperti tebing yang enggak. Nah, itu kan sempat viral. Itu kan harusnya gimana ya kita jadi. Kayaknya emang masyarakat Indonesia ini atau pemerintah di negara Konoha ini kayaknya nunggu viral dulu baru ada langkah ya. Harusnya kan soal perizinan ya Bang ya, perizinan. Kemudian ya tadi sampai satu kampung yang kemudian itu dibeli dan bukan lagi dibeli tapi dikelola bahwa nanti tanah dia beli tanah sekian hektar dia bangun di kampung. Kita belum pernah ke sana. Dan itu kan katanya kalau misalkan turis mereka aja. Mereka negara mereka aja dan kita orang lokal nggak bisa masuk sana. Mungkin hanya bekerja. Lantas kebijakan pemerintah lokalnya seperti apa, Bang? Nah, itu dia. Itu yang harus jadi kekuatan netizen. Bupatinya harus tanya nanti. Oke. Bupati, tolong dong ini.